Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pagi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2020, saya akan membawakan materi tentang hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi. Sebelum mulai ke materi, kita harus tahu dulu apa itu pajak. Pajak itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, itu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pajak itu tadi terdiri dari ada kata yang namanya tanpa imbalan langsung. Jadi sebenarnya tuh pajak itu buat bayar apa sih? Nah, masuknya di sini pajak itu akan digunakan dalam penggunaan APBN yang akan berguna dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur apa aja, dari perhubungan, jalan tol, kemudian perumahan, bendungan, PLTU, PLTG dan lain-lain. Kemudian juga untuk meringankan beban dan mensejahterakan rakyat dari layanan pendidikan, bantuan BOS, kemudian penanggulangan kemiskinan, Jamkesmas, BPJS di sini, kemudian juga untuk ketahanan pangan dan juga subsidi BBM dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mewujudkan suasana aman dan tentram serta kepastian hukum bagi rakyat dan dunia usaha. Kepatanan negara tentunya dalam pembelian pesawat, mobil, dan lain-lain, pesawat, mobil militer, pembayaran gaji dan tunjangan TNI Polri itu berasal dari uang pajak. Kemudian juga keamanan dan ketertiban dari pengadilan, peradilan, dan lain-lain. Kemudian juga uang pajak ini digunakan untuk dana transfer ke daerah. Dan transfer ke daerah ini terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian. Kemudian terbagi-bagi lagi menjadi dana bagi hasil, DAU, DAK, dana otonomi khusus, dana penyesuaian. Dan dana bagi hasil ini terdiri dari pajak, sumber daya alam, dan suspen. Ini untuk postur anggaran APBN 2020, belanja negara sekitar 2.540 triliun. Kemudian pendapatan negara 2.233. Ini terdiri dari pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan tuh sampai 1.865 triliun. Hampir 80% lebih postur pendapatan negara yang berasal dari pajak. Kemudian dari PNBP 367 triliun. Kemudian penerimaan hibah setengah triliun. Dan untuk tahun 2020 ini sepertinya APBN ini akan berubah semua. Kenapa? Karena pada tahun ini kita sama-sama mengetahui ada pandemi COVID-19. Nah, ini pandemi COVID-19 ini benar-benar mengguncang, bukan hanya saja mengguncang kesehatan, tapi juga mengguncang perekonomian dunia. Dan ini lagi, sumber daya alam itu tidak bisa dijadikan acuan pendapatan negara, karena sumber daya alam kita ini semakin lama semakin menipis dan juga tidak bisa diperbaharui. Sedangkan utang akan menimbulkan biaya bunga yang sangat tinggi, sehingga biaya yang harus kita bayar itu akan berlipat-lipat. Nah, salah satunya dengan cara apa? Dengan cara pajak. Pajak ini memberikan peran serta rakyat untuk membiayai negaranya sendiri. Rakyat yang mana? Rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak, yaitu yang sudah memiliki penghasilan dan melebihi PTKP dalam 1 tahun. PTKP ini penghasilan tidak kena pajak. PTKP ini bervariasi, ada yang PTKP untuk TK0, tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, itu sebesar 54 juta rupiah per tahun. Sementara untuk TK1, TK2, K0, K1, K2 itu berlaku progresif, 4.500.000 setiap pertambahan. Definisi wajib pajak. Wajib pajak itu ada
adalah orang pribadi, ada juga badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Apa itu orang pribadi? Orang pribadi itu adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Contoh WPOP, ada PNS, ada dokter, polisi, kemudian usahawan, dan lain-lain. Apa saja hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi? Yang pertama, ia wajib memiliki NPWP ketika ia sudah memiliki penghasilan di atas PTKP. Kemudian menghitung berapa besaran pajaknya setiap bulan yang harus ia bayarkan. Kemudian membayarkan pajaknya setiap bulan. Kemudian setelah dibayar tentunya wajib untuk dilaporkan. Wajib dilaporkan ini setiap tahun. Kemudian pengawasan, haknya ini pengawasan, kemudian pemeriksaan bila ternyata ada pelaporan yang tidak sesuai, kemudian mengajukan keberatan dan banding apabila STP atau SKP yang diterima tidak sesuai, kemudian penagihan bila wajib pajak ini ternyata melakukan penunggakan terhadap pembayaran pajaknya. Untuk mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP, wajib pajak bisa mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal wajib pajak. Nah, mungkin ada salah satu kekeliruan. NPWP ini bukan untuk mendapatkan pekerjaan, hutang bank, KPR atau leasing, atau hibah, bantuan, hadiah, kegiatan, kuliah, pergi ke luar negeri, menambah kartu di dompet, tidak. Bukan seperti itu tujuan dari pembuatan NPWP. Nah, bagaimana cara pendaftaran NPWP? Cara pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui KPP atau KP2KP tadi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal. Kemudian juga bisa dilakukan secara online melalui IREK, aplikasi IREK. Ini bisa di mana dan kapanpun. Kemudian juga mobile tax unit atau melalui pojok pajak. Nah, bagaimana menghitung pajak terutang untuk PPh pasal 21 bagi karyawan? Ini ada cara-caranya. Gaji atau honor atau tunjangan dikurang PTKP menjadi PKP, penghasilan kena pajak, kemudian dikalikan tarif pasal 17 menjadi pajak terutang, kemudian dikurangi kredit pajak atau bukti potong. Kemudian barulah muncul pajak yang masih atau harus dibayar. Untuk objek PPh pasal 21, penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan. Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya. Untuk tarifnya itu PPh 21 ada di pasal 17 Undang-Undang PPh, dasar pengenaan PPh. Untuk PPh bersifat final, tarif final dikalikan jumlah bruto. Ini contoh tarif progresif dari PPh pasal 21. Bila sampai dengan 50 juta, penghasilan kena pajaknya tarifnya 5%. Kemudian seterusnya 50, 250 juta 15%, seterusnya 25%, seterusnya lagi sampai 30%. Ini untuk 100 PTKP, TK0 54 juta, TK1 58.500 dan seterusnya. Ini untuk tarif final penghasilan honorarium yang bersumber dari APBN atau APBD. Bila penerima penghasilannya adalah PNS golongan 1 dan 2 atau anggota TNI Polri golongan pangkat tamtama dan bintara atau pensiun,
tarif finalnya 0% atau tidak dikenakan. Kemudian untuk PNS golongan 3 atau anggota TNI Polri golongan pangkat perwira pertama itu tarif finalnya 5%. Kemudian bila pejabat negara, PNS golongan 4 atau TNI Polri golongan perwira menengah dan perwira tinggi serta pensiunannya, tarif finalnya 15%. Namun bagaimana cara menghitung pajak terutang PPh pasal 21 bagi pekerja bebas? Caranya itu adalah omset atau penghasilan bruto, kemudian dikurangi HPP, harga pokok penjualan, ditambah biaya beban usaha atau biaya pengurang, maka hasilnya akan menjadi penghasilan neto. Kemudian dikurangkan PTKP, dikalikan tarif pasal 17, kemudian dikurangi kredit pajak. Nah, bila ia menggunakan PPh final pasal 4 ayat 2 atau usahawan, omset selama 1 bulan dikalikan 0,5% tarif PP 23. Untuk pajak lainnya seperti PPh 23, 25, 4 ayat 2 atau PPN, tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak, tarif pajak dikalikan DPP. Untuk membayar pajak yang telah dihitung, mekanisme pembayarannya yaitu membayar sendiri, kemudian melalui pemotongan atau pungutan pihak lain. Yang ketiga, membayarkan PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah, atau buat kode billing. Untuk membuat kode billing dapat dilakukan melalui DJP online. Bisa juga datang langsung ke kantor pajak melalui SMS, kemudian melalui jasa aplikasi, dan juga bisa melalui teller bank untuk membuat kode billing. Kemudian untuk pembayarannya, untuk pembayaran pajak tidak bisa dilakukan di kantor pajak. Ini yang sering keliru. Untuk pembayaran pajak bisa dilakukan di bank, mesin ATM, mesin EDC, kantor pos, dan lain-lain. Ini untuk digarisbawahi, bayar pajak itu bukan di kantor pajak. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak juga wajib untuk melaporkan SPT-nya yang terdiri dari SPT masa ataupun SPT tahunan. Untuk SPT, surat pemberitahuan, itu adalah sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, terdiri dari SPT tahunan dan SPT masa. Laporan pajak ini terdiri dari 3 formulir. Yang pertama, formulir 1770. Ini digunakan untuk usahawan atau pekerja bebas atau pegawai dengan tambahan penghasilan lain. Kemudian ada formulir 1770S. Ini untuk pegawai dengan total penghasilan bruto di atas 60 juta setahunnya. Kemudian ada formulir 1770SS untuk pegawai dengan total penghasilan bruto di bawah 60 juta setahun. Dokumen apa yang harus disiapkan? Untuk pegawai swasta tentunya bukti potong PPh 1721 A1. Kalau untuk PNS, Bupot PPh 1721 A2. Kalau untuk 1770 itu dia membutuhkan bukti penghasilan lain di luar pekerjaan dan bukti potong pajaknya. Kemudian rekapitulasi bulanan, peredaran bruto dan biaya, kemudian neraca dan laporan laba rugi. Untuk pelaporan SPT sendiri bisa dilaksanakan secara online melalui DJP online. Batas waktunya sampai sebelum tanggal 31 Maret. Nah, untuk SPT masa terdiri dari SPT PPh pasal 21 dan SPT PPN. SPT PPN ini dikhususkan untuk usahawan atau PKP, pengusaha kena pajak. Untuk kewajiban pengawasan ada terdiri dari pembukuan dan pencatatan. Pembukuan sendiri dilakukan oleh WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Kemudian untuk pencatatan,
WPOP tertentu yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau usahawan dengan omset kurang dari 4,8 miliar satu tahunnya. Hak pengawasan yang berikutnya itu melakukan pembetulan SPT. Wajib pajak dapat membentukkan SPT yang telah disampaikan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, sehingga perlu dilakukan koreksi. Syaratnya, pertama, belum dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan SKP. Kemudian ada pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Caranya bagaimana dalam melakukan pembetulan SPT? Pembetulan SPT itu dapat dilakukan dan memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam formulir SPT. Kemudian mengisi formulir SPT tersebut menggunakan data yang benar dan disampaikan ke KPP. Untuk pemeriksaan pajak penegakan hukum, ini adalah kewajiban dan hak wajib pajak ketika diperiksa. Yang pertama ada memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen. Kemudian mendapatkan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hak ketika mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali, wajib pajak tidak sependapat atas jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak. Dapat mengajukan keberatan apabila belum puas. Dapat mengajukan banding apabila belum puas. Dapat mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Kemudian juga wajib pajak mempunyai hak menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai kemampuan. Persetujuan penundaan atau angsuran pembayaran pajak diberikan untuk hal-hal dan kondisi tertentu. Nah, itu saja hak-hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semua yang saya sampaikan pastilah akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang menyimak. Bila seandainya bukan hanya dipahami secara teori, namun juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.